Mazmur mengatakan seperti setitik air pada pinggir timba atau sebutir debu pada neraca, tidak membuat neraca itu jomplang. Ya, jadi perbuatan baik kita dari lahir sampai mati itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Kalau bukan karena kerahiman Allah, itu mustahil. Saudari-saudara, mari kita belajar untuk semakin hari semakin menyadari, semakin merasakan, mengimani, mengharapkan kemurahan dan kerahiman Tuhan. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan juga pujangga gereja yang hidup tahun 349 sampai 407. Namanya Yohanes Chrysostomus, itu julukan. Ya, Chrysostomos itu artinya si mulut emas. Karena memang homilinya, isinya sungguh luar biasa sebagai suatu pengajaran iman, maka dia diangkat sebagai pujangga gereja, sebagai dokter gereja, karena khotbah-khotbahnya menjadi bahan pengajaran iman bagi gereja. Mari kita siapkan diri kita untuk masuki perayaan syukur ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Santo Yohanes dalam Injilnya menegaskan begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan dia memiliki hidup abadi. Dan Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi menegaskan kepada Timotius, Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa yang diwartakan Santo Yohanes dan Santo Paulus merupakan landasan iman, harapan dan kasih kita akan Allah. Iman, kepercayaan mengandaikan adanya pengharapan. Ketika orang tidak memiliki pengharapan, maka dia juga tidak beriman. Ya, jadi iman, kepercayaan mengandaikan adanya pengharapan. Hanya orang-orang yang berpengharapan adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dan berpengharapan pasti juga memiliki kasih. Maka iman, harapan dan kasih itu bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Merupakan satu kesatuan. Kalau kita lihat dari hal-hal ini, hal yang mendasar ini, maka perwira Romawi, seorang perwira tadi, orang Romawi, bukan orang Yahudi. Seorang perwira Romawi tadi percaya akan kuasa Yesus. Dan ia sangat berharap agar Yesus berkenan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit, yang sungguh ia hargai, ia kasihi.
Dan rupanya hambanya ini orang Yahudi. Jadi perwiranya seorang Romawi, tapi hambanya tampaknya seorang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi lainnya yang ada di sekitarnya juga merekomendasikan agar permohonan si perwira Romawi itu dikabulkan oleh Yesus. Karena perwira itu orang yang baik. Ia termasuk yang menanggung pembangunan sinagoga di Kapernaum untuk orang Yahudi. Ya, sekali lagi orang Romawi tetapi sungguh sangat baik, maka layak ditolong oleh Yesus. Dan menarik sekali, Yesus menangkap kesungguhan hati, iman, harapan dan kasih dari perwira tersebut sebagaimana ia tegaskan. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel. Maka dari sini kita bisa belajar beberapa hal. Dari sabda iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sabda ini merupakan teguran bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel. Mengapa? Karena mereka adalah bangsa pilihan Allah dan mereka merasa diri paling beriman, paling taat akan perintah-perintah Allah. Tetapi Yesus mengatakan di antara orang-orang pilihan itu tidak memiliki iman sebesar yang dimiliki orang asing ini, orang Romawi ini, si perwira ini. Ya, perwira Romawi ini lebih beriman, lebih berpengharapan dan berbelas kasih daripada orang-orang Yahudi yang mestinya lebih beriman, lebih berpengharapan, lebih berbelas kasih. Jadi merupakan kritik sebetulnya. Yang kedua, tindakan Yesus menyembuhkan hamba perwira tadi itu bukan karena permintaan dan juga iman perwira Romawi. Bukan pula karena rekomendasi orang-orang Yahudi, karena orang ini baik. Bukan itu alasannya. Alasan Yesus menyembuhkan hamba yang sakit tadi itu karena kemurahan Allah, karena kerahiman ilahi. Jadi bukan karena iman, bukan karena permintaan, bukan karena yang lain-lain. Yesus menyembuhkan itu ya karena ia atau karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Santo Yohanes dan juga Santo Paulus. Karena Allah sungguh sangat berbelas kasih. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Maka iman, harapan, dan kasih adalah tanggapan akan kemurahan, akan kerahiman Allah dan bukan sebaliknya. Jadi iman, harapan, dan kasih merupakan tanggapan karena Allah Maha Rahim, Allah Maha Kasih. Dan bukan karena beriman lalu orang mendapatkan ini atau itu, tidak. Jadi landasannya adalah pada Allah dan bukan pada kita manusia. Jadi kita beriman, kita berharap, kita berbelas kasih itu sebagai tanggapan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu menyelamatkan kita. Allah lebih rahim daripada kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan real di masyarakat, lebih-lebih terkait dengan peristiwa kematian, biasanya ketika sambutan itu kurang lebih bunyinya, semoga almarhum atau almarhumah mendapatkan pengampunan sesuai dengan amal perbuatannya. Kelihatannya benar, tetapi tidak terlalu Kristiani. Karena kalau semoga almarhum mendapatkan pengampunan sesuai dengan amal perbuatannya, itu Tuhan Allah itu seperti pedagang yang berpikir untung rugi. Tidak demikian. Ungkapan yang lebih Kristiani mesti semoga karena kemurahan atau kerahiman Tuhan almarhum almarhumah
mendapatkan pengampunan. Jadi bukan jasa kita diampuni, tapi karena kemurahan Allah. Jasa-jasa kita, perbuatan baik kita dari lahir sampai mati loh dikumpulkan, itu tidak akan menyelamatkan kita. Itu tidak imbang sama sekali. Kalau pemazmur mengatakan itu seperti setitik air pada pinggir timba atau sebutir debu pada neraca, tidak membuat neraca itu jomplang. Ya, jadi perbuatan baik kita dari lahir sampai mati itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Kalau bukan karena kerahiman Allah, itu mustahil. Maka saudari-saudara, mari kita belajar untuk semakin hari semakin menyadari, semakin merasakan, mengimani, mengharapkan kemurahan dan kerahiman Tuhan. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Saya mengusulkan ketika sedikit orang lebih baik kita duduk di depan. Jadi biasakan mengisi bangku yang paling depan supaya perjamuan itu menjadi tampak daripada ting glenjot dak karu-karuan gitu ya. Jadi mulai besok lebih baik yang datang duluan ngisi bangku yang di depan supaya tidak kosong-kosong. Baik, mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.